sebagai suatu bisnis keluarga kita berpikir kan banyak nih ceritanya, bisnis keluarga biasanya nggak bertahan, berhenti di generasi keberapa. Nah itu menjadi satu tantangan tersendiri ya di kalangan keluarga, sehingga apalagi dengan berkembangnya perusahaan tentunya keluarga tidak bisa mengandalkan hanya keluarga sendiri, pasti harus merekrut profesional-profesional yang lain untuk berjalan. Dan kita kan industrinya perusahaan taksi ini kan banyak padat karya ya. Ada banyak mekanik, ada banyak juga pengemudi terutama, ada banyak juga sales yang ada di lapangan, ada kepala pool dan manajer dan yang lainnya, sehingga memang butuh profesional lebih banyak. Jadi balancing itu mulai dari awal. Sejak memang berjalan, rekrutlah orang-orang yang memang berkompeten. Kalaupun nggak berkompeten saat itu ya diajarin tuh bisa kompeten, karena yang kompeten saat itu taunya ya dari keluarga yang ngajarin, dan terus berjalan sampai memang akhirnya sampai pada proses kita harus melanjutkan transisi ini melalui proses IPO. Nah itu juga bukan seakan-akan ya, memang itu sebagai langkah yang secara sadar kita pikirkan untuk mentransisikan perusahaan ini menjadi jauh lebih profesional. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan Pak Sigit, direksi dari Bluebird Group. Pak Sigit Djoko Sutono ya Pak? Ya betul. Selamat datang Pak. Terima kasih. Terima kasih buat waktunya, satu kehormatan. Folks, Pak Sigit ini adalah direksi sudah dari 2012-an, bahkan mungkin lebih awal dari itu. Cucu dari pendiri Bluebird Group. Ya. Bluebird Group perusahaan yang sudah berdiri 52 tahun. Kalau untuk saya pribadi setidaknya sudah menemani saya selama hampir 30 tahun lah Pak, Bluebird Group ini Pak. Dari saya rasa Pak, waktu mama saya hamil itu ke rumah sakit pakai Bluebird Pak. Sampai berapa waktu yang lalu juga saya masih naik Bluebird. Gimana pun Bluebird itu selalu kasih experience lebih. Humor supirnya, humor drivernya, pengetahuan drivernya, keramahannya, setirannya semua. Pokoknya itu memang best service. Saya rasa mungkin kalau di Asia Tenggara paling besar kali Pak. Kalau yang dibilang taksi yang modelnya seperti Bluebird kerjanya ini modelnya ya memang termasuk yang paling besar ya. Di Asia Tenggara ya? Ya. Luar biasa. Di luar Indonesia ada gak sih Pak Bluebird? Nggak ada, kita beroperasi hanya di Indonesia ya? Indonesia aja. Ada ketertarikan buat keluar Pak? Belum, tergantung kesempatan nanti. Ya. Karena buat saya sih servis Indonesia bisa dibanggakan Pak. Terima kasih. Karena kalau kita keluar Pak, waduh, mau Korea Selatan, mau Singapura, mau apa, jujur aja driver taksi itu keramahan itu bukan suatu keunggulan Pak. Ajut-ajutan gitu ya. Iya. Waduh boy, kalau nggak ngerem mendadak mah belum naik taksi tuh Pak. Jadi hari ini kita bakal ngobrol lebih santai, tapi yang saya mau gali lebih ke cara berpikir Bapak yang agak unik saya rasa. Karena Bapak sempat viral untuk sesuatu yang bahkan setelah kita waktu itu ngobrol itu bahkan bukan suatu gimmick marketing sama sekali. Ya. Ketika Bapak pakai kemeja Bluebird, kenapa bukan gimmick marketing nanti? Karena saya nggak tahu Bapak bawa dompet atau enggak ya. Tapi kalau Bapak bawa dompet bisa ditunjukkan itu ya. Karena memang ternyata sudah suatu SOP kalau pemimpin di pool-pool, juga termasuk pemimpin-pemimpin sampai di level direksi itu memang harus bawa taksi sebulan sekali Pak. Ya selama dia bisa nyetir ya di encourage ya. Kalau yang di frontliner akan lebih banyak gitu. Tapi makin ke atas ya tergantung waktunya juga harus diatur ya. Boleh diceritain nggak Pak? Budaya di Bluebird seperti apa sampai pemimpin-pemimpin itu terjun lapangan, kenapa harus sepenting itu? Kan jarang sekali lah Pak kalau kita lihat bisnis yang direksinya tuh terjun ke lapangan. Ya, saya kira satu hal yang mendasar ya dalam budaya perusahaan di Bluebird, akhirnya itu bisa terdorong kegiatannya karena kita menganut budaya perusahaan kekeluargaan. Jadi ya memang karena kita sebagai satu keluarga besar yang kita anggap, jadi ya orang tuanya harus ngerti gimana perasaan anaknya dan teman-temannya dan apapun lingkungan yang ada, dan gimana cara tahu perasaannya dan kesulitannya ya dengan menjalankan langsung tugasnya. Jadi itu kira-kira filosofinya kekeluargaan. Jadi nggak hanya ya kamu saya perintahkan dan jalan, pokoknya urusan kamu nggak. Ya kita juga harus bisa mengerti problem-problem apa yang dihadapin dan juga apa solusinya yang mereka butuhkan. Jadi nggak hanya satu arah lah gitu kira-kira. Itu mungkin
satu budaya yang sangat kuat yang mendorong kegiatan ini bisa berjalan cukup baik ya. Ya. Sepengertian saya, Bapak tuh sebenarnya sudah melakukan itu kan cukup rutin dari dulu Pak ya. Untuk turun ke lapangan dan bahkan Bapak punya SIM apa Pak? Nah, SIM A umum. SIM A umum ya Pak? Ada Pak dompet Saya Pak? nggak bawa dompet. Nggak ada bawa dompet Pak. SIM A umum, Pak Sigit punya SIM A umum. Saya pernah lihat langsung. SIM A umum itu sesuatu yang dipakai buat sebenarnya secara legal buat driving taksi Pak ya. Ya, pengemudi kendaraan umum. Kalau itu cuman gimmick itu hampir nggak mungkin lah ngapain ngurusin SIM A umum gitu Pak. Tapi itu ternyata udah satu SOP. Pertanyaan saya adalah biasanya Pak, bisnis keluarga itu tidak terlalu profesional. Jarang bisnis keluarga itu profesional apalagi sampai IPO dan sebesar Bluebird. Bluebird itu irisan bisnis keluarga dan profesionalnya sepertinya cukup berimbang. Gimana cara Bluebird seimbangkan itu Pak? Karena dari awal ya kita walaupun ini bisnis keluarga kita berpikir bagaimana caranya bisnis ini bisa sustain, bisa berjalan terus. Sebagai suatu bisnis keluarga kita berpikir kan banyak nih ceritanya bisnis keluarga biasanya nggak bertahan, berhenti di generasi keberapa. Nah itu menjadi satu tantangan tersendiri ya di kalangan keluarga sehingga apalagi dengan berkembangnya perusahaan tentunya keluarga tidak bisa mengandalkan hanya keluarga sendiri, pasti harus merekrut profesional-profesional yang lain untuk berjalan. Dan kita kan industrinya perusahaan taksi ini kan banyak padat karya ya. Ada banyak mekanik, ada banyak juga pengemudi terutama, ada banyak juga sales yang ada di lapangan, ada kepala pool dan manajer dan yang lainnya sehingga memang butuh profesional lebih banyak. Jadi balancing itu mulai dari awal. Sejak memang berjalan, rekrutlah orang-orang yang memang berkompeten. Kalaupun nggak berkompeten saat itu ya diajarin tuh bisa kompeten karena yang kompeten saat itu taunya ya dari keluarga yang ngajarin dan terus berjalan sampai memang akhirnya sampai pada proses kita harus melanjutkan transisi ini melalui proses IPO. Nah itu juga bukan seakan-akan ya. Memang itu sebagai langkah yang secara sadar kita pikirkan untuk mentransisikan perusahaan ini menjadi jauh lebih profesional, jauh lebih sustain harapannya, dan juga lebih transparan buat non keluarga karena gimana pun juga karena kita juga padat karya, jadi ya perlu banyak yang diketahui lah oleh orang-orang yang bekerja di Bluebird juga gitu. Menarik. Mengingat biasanya Pak, umumnya generasi ketiga, Bapak kan sebenarnya terhitung 2,5 lah. Kalau generasi ketiga itu umumnya Pak, orang bilangnya generasi pertama tuh membangun, kedua itu mengembangkan, ketiga menghancurkan, betul Pak ya? Menikmatin lah gitu. Menikmatin di tengah kehancuran bisnis yang sudah dibangun generasi 1 dan 2. Sampai dari situ Bapak lah generasi ketiga ini yang kalau pakai stereotip tadi harusnya di generasi Bapak lah Bluebird ini hilang Pak. Tapi yang ajaibnya nama Bapak sampai muncul sebagai salah satu calon narasumber itu karena tim saya nih Pak, yang tim Gen Z Pak. Gen Z loh Pak. Dia bilang Alif namanya. Dia bilang, coba bahas Bluebird di grup WhatsApp ya. Ini dia kena digitalisasi, kok sempat kena kan Pak. Tapi habis itu kok bisa rising. Kita pikir Pak, waktu ada ya Gokar masuk, Grab masuk, Uber masuk, itu hantaman keras buat taksi Pak. Tapi ternyata Bapak survive dan malah rising up. Ya itu tantangan yang cukup cukup kompleks ya. Apalagi setelah itu belum selesai udah masuk pandemi lagi ya, berantakan gitu ya. Jadi ini orang bilang nih kok nggak mati-mati gitu ya. Iya. Baik kalau di otak saya tadinya saya mau ngomong, ini pasti owner-ownernya ini presiden-presiden kali ini gampang banget nih kayaknya survive mau rugi berapapun. Tapi ternyata pas lihat laporan keuangan, kok bagus. Ya sempat kita negatif ya dalam 2 tahun sebelumnya itu ya. Dan akhirnya kita coba recovery. Memang tantangan yang cukup berat ya masuk online saat itu. Dan juga menjadi pelajaran berharga buat kita belajar lebih cepat. Memang cukup sulit kita melewatinya saat itu karena kita juga belum punya modal yang sekomplit yang kita miliki sekarang. Karena modal itu dalam arti modal teknologi, modal promosi, modal marketing, semua infrastruktur kita tuh bisa dibilang sedang dibangun, sudah mau siap, tapi karena kita kan sudah IPO di 2-3 tahun sebelumnya ya. Jadi kita sudah mempersiapkan langkah-langkah itu
ya disrupsinya datang lebih cepat. Ya. Gitu. Kita sudah memperkirakan kira-kira ini kemungkinan nggak mungkin akan bertahan lama, karena bukan bertahan lama ya, nggak mungkin bisnis model ini tidak ada pesaing nanti. Jadi pasti akan datang tantangan baru. Apa langkahnya? Digitalisasi tentunya, lalu juga adanya sistem-sistem yang lebih kompleks dari hanya memesan caranya via telepon, dan hal-hal tersebut ya termasuk dalam pemikiran. Nggak taunya datangnya lebih cepat, yang bakar duit lebih banyak, gitu kan. Jadi akhirnya ya kita belum siap, baru bayi disuruh lari gitulah kira-kira. Jadi terbata-bata lah kira-kira. Tapi sepengetahuan saya, My Bluebird aplikasi itu bahkan udah ada cukup lama Pak. Ya, kita sudah luncurkan My Bluebird itu sebelum memang pandemi, sebelum memang disrupsi itu masuk. Ya. Jadi di tahun 2014-15 itu kita luncurkan. Sebelumnya kita sudah ada aplikasi yang versi BlackBerry, tapi namanya belum My Bluebird waktu itu. Kita masuk BlackBerry, lalu coba berinovasi, hasilnya belum terlalu bagus. Masuk ke My Bluebird lumayan masuk, karena saat itu ya Android dan iOS sudah mulai banyak ya dipakai ya. Itu belum terlalu besar, disrupsi masuk dengan segala macam keunggulannya lah gitu, dari aplikasi, dari cara bayar dan yang lainnya. Nah kita berusaha mengejar, kan itu masih bayi baru, dan akhirnya coba kita kejar. Dari situ kita belajar banyak ya, sampai akhirnya terkena pandemi, dan sampai saat sekarang juga perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dari sisi digitalisasi terus nggak pernah berhenti. Ya, yang saya suka adalah satu, orang bisa pesen Bluebird dari mau offline bisa, berhenti di pinggir jalan bisa, di bandara ready, di mall hotel ready. Saya mau kontak call center, saya udah pernah cerita, saya kalau sampai detik ini kalau ke bandara jam 3 pagi saya pasti semalamnya telepon call center dulu. Besok jam 3 alamat sekian, nomor telepon sekian, nama sekian, oke. Terus kita mau aplikasi bisa, mau My Bluebird bisa, mau saya pesen lewat GoCar pun bisa. Di Gojek Apps. Bayar ya, to be honest convenient Pak. Saya hampir nggak pernah bawa tunai Pak. Kayak sekarang nggak bawa dompet juga Pak. Iya, jadi sekarang itu udah kayak lifestyle Pak. Hampir nggak pernah. Oke, Chris, Red. Pembayaran juga apapun jalan. Itu sudah ada di grand design Bapak sebelum disrupsi terjadi Pak? Ya nggak semudah itu juga ya, ngomongnya kan sekarang gampang kita lihat, semuanya udah ada. Tapi kalau kita balik mungkin 10 tahun yang lalu, ya semuanya belum kepikiran. Tapi bahwa langkah adanya cara pembayaran non tunai itu sudah menjadi bibit-bibit utama kenapa kita munculkan layanan-layanan ini. Kenapa akhirnya kita munculkan adanya pesanan melalui aplikasi, walaupun dulu juga belum ada. Kan pakai telepon gitu kan, mungkin mamanya Adit dulu kan nelpon ke rumah sakit pakai itu kan. Untung nggak lahir di mobil kan. Ada juga soalnya yang lagi lahir di mobil. Iya. Bisa naik Bluebird gratis saya Pak kalau gitu. Seumur hidup ya. Bener ya. Ya jadi udah kepikiran. Jadi waktu kita luncurkan My Bluebird, kita sudah punya tuh planningnya, pembayaran melalui kartu kredit. Karena kita tahu ada program-program promo yang bisa dijalankan. Pembayaran melalui yang namanya kita e-voucher non tunai. Kita ciptakan yang namanya passcode saat itu. Jadi tamu itu supaya nggak salah naik. Kalau naik non tunai kan nggak enak. Kalau pesan nanti pakai My Bluebird nggak taunya yang naik orang lain, padahal bayaran non tunai, yang bayarin kita yang naik orang lain. Jadi kita pikirkan hal-hal itu. Jadi sudah kepikiran. Tapi sampai akhirnya menjadi fungsi yang sangat banyak sekarang, ada e-wallet, ada QRIS dan yang lainnya. Secara natural begitu itu ada cara pembayaran baru, mata tim strategi kita langsung melotot. Ini kira-kira cocok gak nih? Terus apa yang menjadi tren? Bagaimana kita harus mengadaptasi? Nggak cocok, oke, lupakan. Kita coba, nggak banyak yang pakai, kita berhentikan gitu. Hal seperti itu, trial and error tentu terjadi karena memang sudah jadi pemikiran awal bahwa memang transaksi non tunai itu sudah sangat diharapkan oleh customer. Udah mulai males lah gitu pakai cash. Yang menurut saya cukup terobosan itu adalah ketika Bapak membuat fixed price. Fixed price ya. Itu sejak kapan Pak? Nah itu juga menarik. Kita sudah ada sejak tahun lalu. Tapi orang yang namanya pikir naik taksi kan itu pikirannya argo ya gitu ya. Ya argo semuanya. Jadi kita perlu persiapkan dulu tes the water lah kira-kira. Ini market kita cocok nggak sih sebenarnya naik taksi itu harusnya jadi fixed price. Gitu karena tujuannya buat dia kan mendapatkan kepastian harga. Bukan fixed price-nya. Nah itu kita juga belajar. Jadi kalau argo itu sebenarnya kepastian harga dia.
harga sesuai dengan kilometer yang berjalan. Kalau fixed price kepastian harga berdasarkan tujuannya. Nah kalau macet atau nggak macet dan segala macam itu yang juga akan berubah mirip seperti Argo. Jadi ya fixed price itu kita uji coba berjalan dari tahun lalu dan sekarang mulai kita dorong dan hasilnya sepertinya cukup baik ya. Responnya Karena, cukup baik, Pak. apa tadi positioning kita sebenarnya bukan fixed price itu murah ataupun fixed price itu akhirnya melawan dari orang yang biasa pakai Argo. Sebenarnya butuh kepastian. Memang dalam kondisi-kondisi pasar tertentu kita jadi lebih fleksibel. Ya. Karena kalau Argo lagi sepi ya harganya tetap sama. Fixed price lagi sepi kita bisa naik turunkan dan Ya. sama begitulah. Yang saya lihat itulah spesialnya karena pembayaran bisa mau channel pembayaran apapun terima. Mau ambil dari offline online ambil. Aplikasi sendiri, aplikasi kolaborasi ambil. Palu Mau badan fix, mau Argo itu jadi karena pasarnya kan luas, Pak. Siapa sih yang nggak naik Bluebird, Pak? Makanya dari anak umur belasan sampai nenek-nenek kakek-kakek nyamannya naik taksi, ya taksi Bluebird punya kebutuhan berbeda-beda. Nah, dengan kebutuhan berbeda-beda itu semuanya tersedia. Pertanyaan saya adalah menurut Bapak apakah pemikiran-pemikiran barusan, saya penasaran ini pemikiran yang diambil dari strateginya generasi boomers atau banyak pengambil keputusan di Bluebird Group yang Gen Z milenial? Mix ya kita ya. Jadi di tim strategi kita tentunya ada banyak anak-anak millennials, ada anak Gen Z. Kita juga sering berdiskusi juga dengan hal-hal umum. Tapi saya rasa khususnya untuk Bluebird dalam hal mengambil strategi ini sudah kita bayangkan 5 hampir 8 tahun yang lalu lah, kira-kira 2017-16 ya. Sampai saatnya akhirnya sekarang kita bisa sebut yang namanya 3M. Begitu, multi channel, multi produk, multi payment. Nah, embrionya itu sudah terjadi di awal-awal lah. Saat itu kita belum kenal yang namanya Gen Z ya. Tapi kita dipaksa untuk berpikir karena disrupsi gimana nih caranya nih. Nggak mungkin lah kita masa mau naik taksi harus bayarnya cash terus, capek lah, nggak mungkin. Udah masalah kembalian, padahal yang lainnya udah bisa pakai wallet-walletan kan, udah ada pesaing saat itu kan sudah banyak. Kita nggak punya, kita dipikir mau buat e-wallet sendiri nggak gitu, atau ya dompet elektronik sendiri nggak, ya berpikir antara A dan B dan segala macam. Jadi proses pemikiran dan iterasi menjadi satu strategi yang kita sebut multi payment itu terbentuk atas diskusi dari tim internal melihat pasar, dan juga kalau dibilang ya mungkin belum terlalu banyak ya saat itu yang disebut Gen Z ya, karena Gen Z-nya kan baru ada di tahun 2020-an ini ke atas ya. Itu kira-kira jadi strategi itu sudah dari 2017, Pak ya? Ya, sebelum-sebelumnya kita memang sudah melakukan hal itu. Contohnya kenapa kita jalankan pemesanan taksi melalui aplikasi BlackBerry. Ya kan, lalu pakai My Bluebird. Kan kalau bisa disebut saat itu ya memang sudah multi channel. Kita punya call center, kita buat yang digital. Kita juga berpikir tuh gimana caranya pesan melalui partner. Ya kan, oh bisa pesan melalui partner, belum full digital saat itu. Ya lama-lama dipikir ini namanya multi channel ini ya gitu. Kita sempat sebut dulu namanya bukan multi channel ya, omni channel ya. Karena gayanya waktu itu namanya omni ya semuanya. Jadi akhirnya ya kita ambil namanya lebih baik multi channel, multi produk dan multi payment. Sama seperti kita menyiapkan saat itu My Bluebird pertama kali kepikirannya pakai kartu kredit. Gimana caranya, kan umum tuh. Nah itu kan sebenarnya multi payment, boleh bayar pakai cash, boleh bayar kartu kredit, kartu debit ataupun e-voucher. Pokoknya boleh lah bayar apa aja, yang penting bayar, jangan kabur gitu. Iya, iya. Yang menarik adalah Bluebird ini tadi kalau multi produk dia bukan hanya taksi, Pak ya. Ya. Dia lininya yang saya tahu dulu Silverbird, ada Ironbird. Terus Bapak ada travel antar kota juga, Pak ya? Ya, jadi selain yang bird itu Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, kita juga ada shuttle bus yang kita baru akuisisi sebelum pandemi, City Trans. Nah itu juga membuka sayap kita untuk shuttle antar kota, baik antar kota maupun intra ya. Jadi Jakarta Bandung ataupun juga Jakarta Airport ya, dan yang lainnya. Lalu sekarang sampai Semarang, Solo dan Jogja dan Malang ya. Kita mulai merambah ke Pulau Jawa banyak. Tapi melalui layanan yang kita sebut fokusnya pada shuttle bus antar kota. Gitu. Yang lainnya tetap berjalan passenger transportnya dengan
fokus di kota-kotanya berjalan karena kan nggak ada yang mau naik taksi dari Jakarta Malang gitu ya. Jadi pasti naiknya naik bus ataupun naik ke kendaraan charter yang lainnya gitu. Selain dari tadi yang Iron Bird itu di luar dari apa namanya? Passenger. Di luar dari passenger betul. Karena yang lainnya passenger, ini non passenger dan itu di luar dari public company. Oke. Gitu. Kalau kita ngomongin secret recipe Pak. Kalau saya bilang McDonald's secret recipe-nya pasti bukan di makanannya tapi di brandingnya. Kalau Bluebird simple sekali. Semua orang saya yakin satu suara di servisnya. Branding satu hal, birunya itu udah ciri khas banget. Dari zaman masih, saya nggak tahu saingan atau malah udah memiliki, waktu itu kan ada Bluebird, ada Express, ada Sepakat, ada banyak taksi. Sekarang ya udah tersisa mungkin cuman, yang saya lihat itu cuman Bluebird aja. Tapi selalu pembedanya adalah servisnya. Apakah, saya sangat penasaran apakah blueprint servisnya ini, itu sudah dari tahun 72 terus diwariskan aja? Tentu disempurnakan atau malahan sebenarnya blueprint servisnya ini baru muncul di kemudian hari 20-30 tahun setelah berdiri Pak? Ya kalau kita lihat ya namanya apa tadi pertanyaannya secret recipe-nya ya. Ya nggak ada yang kayaknya hanya satu dan hanya itu gitu ya, kayaknya diumpetin gitu ya. Semuanya sebenarnya terlihat ya dalam cara kita berjalan, ya bagaimana caranya kita juga mengekspresikan layanan kita, gimana perusahaan ini dibentuk. Yang ada adalah dari awal memang waktu Bluebird dibentuk itu fokusnya sudah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Satu itu mindsetnya. Kita perusahaan taksi pertama yang menggunakan AC. Kita perusahaan taksi pertama yang menggunakan argometer. Begitu tahun 72 waktu awal. Kita perusahaan taksi yang juga fokus pada perawatan kendaraan sehingga kita harus punya poolnya, bengkel. Lu pikirin dong tahun 70-an. Dulu nggak ada pool Pak? Dulu kan bengkel pinggir jalan ngerjain Taksi itu umumnya nggak ya pakai punya pool. bengkel-bengkel tersendiri lah kan, taksi terpisah kan. Iya, Karena iya. kita taksi kita kumpulkan. Perusahaan taksi yang kita kumpulkan jadi satu tempat, izin-izin kita semuanya, dan mobil pagi keluar, pulang malam, dan akhirnya jadi kita bisa kerjakan, kita bersihkan. Jadi perawatan kendaraan untuk memberikan pelayanan yang baik, karena kan kita tahu mobilnya harus bersih. Gimana mobilnya bersih kalau nggak dibersihin gitu kan? Jadi ada quality control, lalu adanya AC untuk kenyamanan ya kan. Kita ngomong kalau sekarang AC ya oke lah gitu. Cuman kan termasuk juga yang barang langka kan tahun 70-an gitu kan. Lalu argometer ya termasuk yang hal yang itu yang nggak pernah ada. Ya sebelumnya argo tawar-tawaran lah gitu, argo mulut ya. Gitu tahun 70-an. Akhirnya argo borongan lah. Argo kuda juga dulu namanya kan. Bos itu berapa? 100 sudah gitu Pak ya. Ya gitu. Ada ya enggak pindah lah berapa 90 deh gua gitu kan. 50 deh jalan dah gitu ya. Ini kan enggak pasti. Untung atau buntung gitu kan naiknya. Jadi itu pelayanan kepada tamu. Lalu juga munculnya layanan call center, layanan juga aplikasi, layanan-layanan yang lain dalam sejarah Bluebird itu tujuannya satu, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi kalau dibilang itu satu fokusnya utamanya dari awal. Gitu. Dan sekarang itu terus bergulir karena keinginan memberikan pelayanan lebih baik berbeda-beda antar zaman ya. Gitu. Termasuk juga pemikiran kenapa kok kita harus adanya multi payment. Karena pelayanan yang lebih baik buat tamu. Kalau tamu maunya memang bayar pakai QRIS ya QRIS benar ini namanya. QRIS ya. QRIS bukan QRIS ya. Ya. Nah, itu ya jadi patokan. Jadi satu poinnya fokus memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, turunan-turunan itu banyak. Jadi kalau dibilang rahasia resepnya ya fokus pelayanan. Tapi turunannya dikerjain ya banyak. Pelayanan mobil lah, orangnya lah, ya teknologinya lah, ya segala macam gitu. Menurut saya Bluebird itu unggul di eksekusi bisnis, monitoring, evaluasi feedback, itu cepat banget Pak. Dari zaman dulu banget, waktu saya masih SD saya ingat, pokoknya kalau barang ketinggalan itu, emang ini jadi bumerang juga sih Pak. Saya udah tahu nih, mama saya nih, nenek saya punya kebiasaan kalau naik Bluebird, barang lebih sering ketinggalan daripada naik taksi lain Pak. Banyak soalnya barangnya ya. Sebenarnya gara-gara kalau ketinggalan di Bluebird itu pasti balik Pak. Tapi jadi sering ketinggalan. Kalau taksi lain dia pasti bentar Pak.
cek dulu nyalain lampu. Kalau Bluebird ya udah makasih, ntar kalau ya udah ketinggalan ntar juga diantar gitu Pak. Nah itu dari zaman dulu Pak, itu kita call center aja kadang-kadang kita lupa Pak. Nomor ininya. Dulu saya sampai tahu kalau ini PT itu poolnya deket bandara tuh atau daerah Jakarta Barat dan Mogot Purpuri gitu-gitu ya kan. Dulu kan sering nggak tahu, tapi bisa di tracking loh Pak sama Bluebird. Oh ibu dari kapan berangkatnya, terus ke titik mana, terus dan segala macam. Dia bisa tahu itu taksi yang mana. Ya. Jadi Itu sekarang-sekarang. Dulu nggak ketahuan. dulu Pokoknya saya ketinggalan di Bluebird. Bener nggak Bluebird? Biru Pak, ya kan. Nomornya, itu susah. aduh lupa gua gitu. Dari mana? Wah itu sejarah panjang mencarinya. wah yang itu sih repot Pak. Saya ketinggalan biru bukan, pokoknya biru aja. Susah itu. Ya. Yang menarik adalah dengan adanya Bluebird ini banyak orang ngerasa memang hidup lebih dimudahkan. Tapi kan yang saya lihat, tolong koreksi saya kalau saya salah, sebelum supir-supir Bluebird, supir-supir taksi Bluebird memberikan pelayanan ke konsumen, saya tuh sering ngegali Pak, waktu saya kecil Pak. Karena saya, kalau Bapak tanya ya, pengalaman saya naik Bluebird tuh mungkin ratusan kali, ribuan kali Pak. Saya udah ngobrol ya, saya udah tahu semua seluk-beluknya supir Bluebird lah Pak. Bahkan saya baru ngobrol-ngobrol juga, ternyata dulu kakek saya pernah jadi supir taksi Bluebird. Oh iya? Pak. Dulu satu kali, bukan satu kali, maksudnya satu orang keluarga saya itu dulu pernah. Sebelum akhirnya pindah pekerjaan. Jadi yang saya tahu itu kalau anaknya berprestasi, anak supir berprestasi, itu bisa dapat semacam reward. Beasiswa pendidikan. Beasiswa. Terus supir pun yang saya tahu ada semacam apa ya, kayak jabatan fungsional atau kayak awarding kalau dia sudah berapa tahun bekerja. Ada yang saya tahu tuh kalau ada bintang warna hitam kalau nggak salah waktu itu ya. Ada bintang, kalau ada bintang dia kayaknya kaptennya atau apa. Dan saya lihat memang diperhatikan orangnya. Apa aja sebenarnya yang belum berlakuin ke supir-supir Pak? Treatment apa aja yang bikin supir ini jadi loyal? Ya, kita itu melihat karena tadi ya bisnis kita kan padat karya. Jadi fokus terhadap orang itu sangat penting. Orang pasti butuh pertama adalah pendapatannya, income-nya. Itu yang kita sebut selalu ya remunerasinya lah kira-kira ya, bonusnya, performanya gimana. Tapi yang kita fokuskan selain itu adalah tambahan yang lainnya, gimana cara kita treatment dia sebagai satu faktor keluarga. Ya kan, lalu gimana caranya kita merasa lebih dekat dengan mereka sehingga mereka juga punya faktor kedekatan. Karena kita tahu nggak mungkin kita hanya bisa ukur semuanya dengan uang. Itu satu. Sehingga selain uang apa ya ukurannya? Ya kekeluargaan, culture kita, gimana caranya kita menghandle bukan hanya mereka, tapi keluarganya. Kan kalau tadi ceritanya ini kayaknya udah banyak banget nanya-nanya sama pengemudi saya ini. Udah belasan tahun yang lalu Pak. Umroh juga kalau nggak salah. Iya umroh. Kita baru aja kemarin baru menjalankan lagi gelombang pertama lagi umroh tahun ini gitu ya. Sebelumnya haji. Jadi ya memang kita siapkan kesinambungan karena antara keluarganya dia dengan pekerjaannya dia. Karena kita tahu pengemudi itu jam kerjanya itu cukup sulit ya. Dalam arti berangkat pagi pulang malam. Ketemu sama anaknya juga jarang, sama istri dan segala macam. Kita ajak mereka itu datang ke kantor. Ajarin, bapak ini suaminya atau ayahnya ini kalau pergi ke kantor berangkatnya harusnya jam sekian sampai jam sekian. Kalau jam sekian berangkat penghasilannya sekian, bonusnya sekian, dikasih tahu. Keluarganya Pak? Keluarganya. Oh ini suatu SOP yang terjadi Pak? Kita sempat jalankan itu, tapi karena sekarang udah cukup luas kita nggak terlalu banyak. Tapi dulu pernah menjalankan itu Pak? Kita jalankan. Supaya mereka tahu bapaknya di kantor ngapain gitu. Iya begitu. Akhirnya mereka mendukung karena kan banyak keluhan dulu juga memang bapak saya kan nggak pernah ketemu sama anaknya. Akhirnya juga timbul saat kita mulai 98 ya krisis ya, saat itu kita mulai jalankan program beasiswa tadi untuk mendorong dan kita kasih tahu ya. Jadi supaya orang tuanya itu didukung sama keluarganya di rumah. Karena kalau berangkat pagi jam 4 pulang jam 11 lama-lama bapak gue kemana gitu kan ya. Ya ini loh bapak gue kerjanya begini. Dan hasil saya karena Anda berprestasi juga, Anda juga diberikan beasiswa. Jadi
sama-sama, dan yang berprestasi anaknya, orang tuanya juga harus berprestasi. Ya. Jadi nggak bisa anaknya doang tapi bapaknya kondisinya kurang baik gitu ya, nggak dapet. Oke. Bapaknya kondisinya baik, anaknya jelek, ya nggak dapet juga. Ya. Dan dua-duanya, akhirnya ya anaknya kadang-kadang ngomong, bapak kerja dong yang benar, saya udah pinter, bapak nggak dapet, saya nggak jadi beasiswa. Nah, Iya lagi. dorongan keluarga tadi Wow. itu lebih kuat daripada memang kalau bapak dapat income sekian, dapat bonusnya sekian. Jadi dorongannya lain ya. Iya. Dorongannya dari sisi yang lain, kan kita hanya kasih tahu, dia mengerti, ya dorong. Iya juga ya. Bener, daripada atasannya capek bikin ini segala macam, anaknya yang Iya. Pak, aku juara nih. Bapaknya kan terenyuh juga hatinya, aduh kalau saya kerja lebih baik, anak saya bisa dapat pendidikan yang lebih Ya, bagus nih. Itu dorongan yang kita lihat dari sisi bukan hanya pendapatan. Iya. Akhirnya ada juga memang kita sudah menjalankan alhamdulillah ya sampai 60-an ribu anak dari pengemudi. Sejak kita jalankan 60.000. 60 ribu anak yang mendapatkan beasiswa. Sejak dari tahun 90-an, tahun 2000 lah, 98 itu. Sampai sekarang total itu hampir. Jadi banyak sekarang yang bekerja di tempat lain. Waktu itu saya sempat buat seminar di mana gitu ya. Saya lupa di BUMD ya, kalau nggak salah itu di BUMN. Akhirnya tiba-tiba ada salah satu manajer datang, Pak, saya dulu anaknya sini, saya dapat beasiswa. Waduh, kaget juga saya. Ya dia saya udah bekerja di tempat lain gitu ya. Jadi memang ya sudah cukup banyak ya, karena 60 ribuan itu ya, bekerja di tempat lain, bekerja di kontraktor, kerja yang lain. Bahkan sering juga akhirnya membantu juga ke kita ya, kasih masukan dan yang lain-lainnya. Wow. Yang menarik adalah program yang tadinya satu, saya anggaplah ini semi-semi CSR juga. Ya. Itu kan maksudnya ya sosial, tapi di sisi lain bisa meningkatkan produktivitas tim karena dorongan keluarganya. Ketiga, menyelesaikan masalah masyarakat yang sangat horizontal gitu ya. Masalah keluarga suami istri yang suaminya pada kerja hilang lama. Terus menyelesaikan masalah lapangan kerjaan karena mereka dulu kan nggak beda kayak sekarang. Seingat saya sih 98 mah sekolah juga belum gratis kayak sekarang. Mungkin kalaupun gratis baru SD kali Pak ya. Iya. Nah, kita lihat kan ini profesi pengemudi, banyak orang yang merasa mungkin malu. Iya. Dan dengan program beasiswa ini kita jalankan, kita tingkatkan perasaan itu bahwa Anda bangga menjadi profesi ini karena ini berbeda, dan apalagi bekerja di Bluebird. Bahkan sekarang banyak tuh kalau kita lihat ya, setiap lulusan biasanya ada orang tua di perusahaan di universitas negeri itu datang pakai baju Bluebird. Iya, betul, Ya kan? betul. Bangga. Betul. Itu udah kayak baju PNS, Pak. Bangga dia. Jadi datang dia sengaja memang. Jadi nggak malu lagi. Iya. Begitu. Bahkan anaknya juga ada kemarin yang baru lulus tahun lalu itu ada 2 cum laude ya. Ya. Dari universitas apa ya saya lupa ya. Pajajaran ya kalau nggak salah. Satu sudah bekerja di universitasnya, satu masuk di Bluebird sekarang. Ya. Bekerja ya. Mereka juga datang saat itu ya bangga menyatakan orang tuanya adalah pengemudi taksi. Saya aja waktu masih agak muda itu, saya ngerasa branding Bluebird yang luar biasa buat saya bagus adalah ketika Bluebird itu mulai ada input batik di desainnya, Pak. Nah, itu zaman-zaman itu saya udah hidup tuh, Pak. Saya inget tuh pas zaman dimana bajunya masih ada 2 style, masih nyampur, yang cuman biru muda logo-logo Bluebird doang di tiles, ada yang ada bagian batiknya. Nah, itu saya masih ingat sekali. Yang jadi menarik adalah dulu saya selalu bandingin kalau pesawat itu Garuda, maka taksinya itu pasti Bluebird. Sekarang berapa pengemudi, Pak? Sekarang kita ada hampir 30.000 ya. 30.000 Iya. pengemudi. Ya berubah-berubah ya angkanya. 30.000 keluarga berarti itu ya. Di bawah Lebih. Karena satu pengemudi kira-kira punya 1 istri, 2 anak. Jadi kita melihat kira-kira hampir 80-an ribu. ya, maksudnya 30.000 keluarga kan. 30.000 kepala keluarga. 30.000 kepala keluarga itu lapangan kerja yang sangat signifikan. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya pengen tanyakan dulu. Tapi kalau sekarang memang udah nggak relevan, tapi saya penasaran aja, Pak. Saya ingat zamannya supir Bluebird demo besar-besaran, Pak. Itu sebenarnya menurut Bapak dari sudut pandang, kalau saya dari sudut pandang saya misalnya saya itu adalah selaku pemilik Bluebird, saya somehow agak bangga dengan soliditasnya. Karena kan demonya waktu itu setahu saya sih ya kalaupun ada kisru ya oknum-oknum tipis, tapi kan mereka rapi dan itu maksudnya menyuarakan bahwa tolong dong pemerintah ini kan sama-sama rakyat nih, mau hijau mau biru toh sama ujung-ujungnya saling kolaborasi, tapi gimana caranya ya lebih berimbang lah. Dan itu kan efeknya kalau nggak salah regulasinya langsung
ya menyesuaikan lah. Ya, ya. Kalau dari sudut pandang Bapak sebagai pemilik brand melihat itu seperti apa Pak? Atau itu memang diorkestrasikan oleh Hati-hati nih jawabnya. Aduh. Ya tentunya dari satu kejadian kita perlu melihat apa sisi buruknya, apa sisi baiknya Ya. gitu. Nah kalau kita ngelihat sisi baiknya, kita selalu selalu bisa mencari pembenaran. Tadi kan setelah ada demo, ada perubahan-perubahan yang Ya. dilihat gitu ya. Tapi kita selalu harus belajar dari sisi buruknya, apa yang memang terjadi. Dan kalau dilihat kemarin saat kita melakukan demo dari pengemudi itu memang muncul secara naluri karena mereka yang merasakan langsung di lapangan. Ya. Dan mereka juga melihat bagaimana terjadi kontradiksi antara aturan yang harus dijalankan. Kita di SIM umum, Ya, ya, ya. ngambil SIM umum itu kan ada tes-tes tertentu lagi. Ya. Belum lagi prosesnya lebih panjang, lebih mahal. Yang lain tiba-tiba main masuk aja dan ya itu jadi mereka sendiri merasakan ketidakadilan dan suatu saat hal itu ditahan terus akhirnya meledak. Ya. Gitu. Ya kita melihat tentunya sangat menyayangkan ya karena tadi sebagai perusahaan yang mengedepankan budaya kekeluargaan itu nggak cocok caranya dengan cara kita. Tapi ya sudah apa yang memang sudah terjadi ya kita terima, kita disebut sebagai perusahaan taksi yang akhirnya mendemo dan yang lainnya itu merupakan salah satu citra buruk buat Bluebird karena selama ini Bluebird tidak pernah mencitrakan kekerasan seperti itu. Ya. Begitu. Sampai muncul gambar Angry Bird gitu kan ya jalan Oh, iya, gamenya kan iya, Angry iya, Bird iya, kan. iya. Saya ingat Jalanan ya, kan, Pak. ya lucu juga itu. Tapi Angry bingung Bird. Bluebird bikin apa aja jadi meme Pak. Kalau buat anak Gen Z, Stella Nah, ya itu jadi meme ya kan. Apa aja Pak di Bluebird jadi meme loh. ya memang mungkin banyak dilihat ya. Iya iya iya. Nah, ya kalau terkait itu saya rasa itulah sebenarnya kenapa saya tanya karena waktu itu memang itu kontroversial tapi kalau waktu itu Bluebird tidak melakukan itu regulasi itu menurut saya Pak itu nggak keluar. Ya mungkin juga harus ada yang ngetok gitu ya. Iya karena waktu itu satu-satunya yang bisa ngetok cuma karena nggak ada Bluebird and siapa ya udah cuma Bluebird Pak kalau di taksi Pak. Nah sebenarnya kendalanya adalah di pengguna Pak. Di bayangan saya itu sederhana. Kalau waktu itu supir-supir Bluebird tidak melakukan itu, memberikan suaranya, anggap aja regulasinya nggak keluar seketat itu, akhirnya industri saksi jadi tersiksa, hilang banyak pekerjaan, semua akhirnya pindah dan segala macam. Yang menurut saya kesian adalah terutama orang-orang yang nyari servis. Ya. Wah itu sedih Pak. Saya nggak sebut mereknya apa tapi sederhananya, waduh kalau sebulan misalnya saya naik taksi online itu 10 Pak, mungkin 5-nya itu ya kan ini random Pak. Mereka juga saya paham maksudnya mereka juga yang nggak tahu ini bakalan siapa. Sebagian ex pengemudi Bluebird loh. Ya, itulah yang mungkin 5-nya lagi Pak. yang baru masuk kaki satu udah jalan, yang tiba-tiba ngomong waduh dan segala macam pengalaman kita semua udah pernah ngalamin. Memang betul saya juga ngerasa banyak positif yang membuka banyak lapangan kerja. Ya. Tapi di sisi lain saya rasa ya harus diimbangin karena kalau terlalu kesini kan. Tapi perlu diingat ya waktu memang demo yang terjadi hampir tahun berapa itu ya? 2016 atau 2017 atau 18 saya lupa ya kira-kira tahun segitu. Bukan hanya satu loh perusahaan taksi yang ada saat itu. Ada juga yang warnanya lain ya. Ya, ya. Begitu ya. Dan itu juga cukup banyak. Tapi memang Bluebird menjadi sorotan Ya, ya. karena memang Bundaran HI biru semua waktu itu. Iya, Pak. karena barisannya paling rapi, kelompok, Betul, gitu kan. betul, Yang lain betul. tersebar-sebar Iya, gitu. iya, iya. Jadi kelihatan gitu, apalagi di jalan Gatot Subroto Pakai tuh. drone lagi kan waktu itu kan. Ada yang ngeliatin gitu. Jadi terlihat cukup jelas. Yang Iya. lain berwarna-warni gitu campuran. Oh, Jadi tapi mereka juga melakukan sama penyuaraan semuanya. itu ya, Dan kita aspirasi. sebenarnya justru saat itu memang sedikit dilematis ya. Jadi kita memang menahan, kita tidak mengorkestrasi apapun Ya. berjalan dan itu muncul atas dasar solidaritas Ya. pengemudi-pengemudi taksi yang lainnya. Kita justru jadi korban. Kita korban, justru kendaraan kita banyak yang Rusak dirusak ya? saat Iya, itu. iya, iya. Jadi kalau kita yang demo masih mobil kita yang dirusak, Iya iya iya. kan jadi lucu gitu kan. Kalau Iya kita juga demo, ya. ya, loh, itu Oh, iya mobil ya? kita rusak. Siapa yang iya, paham. Jadi ada yang lain kan. Ya, Iya, iya. jadi kalau kita yang demo mobil lain yang dirusak, ya Iya, dirusak iya. mobil kita semuanya. Iya. Mobil Bluebird. Jadi ya itu sebenarnya gambaran Iya. yang kita tidak harapkan ya. Hanya begini, itu sudah terjadi. Ya. Sebelum itu terjadi pun kita tetap melakukan beberapa proses transformasi. Ya. Kita yakin lah ujungnya
memang seharusnya dulu kita harapkan itu equal playing field ya. Ya. Ya, jadi itu yang kita berjuangkan. Jadi oke, kita berjuang sama-sama, tapi yang adil lah gitu. Jadi kalau kita bertinju dua wasit, Ya. dua petarung, ya wasitnya jangan pilih yang salah satu dong. Ya. Ya pasti udah yang mending nggak tanding lah Ya. gitu. Itu yang diperjuangkan, itu Ya. yang masuk. Apakah gara-gara ada demo akhirnya peraturan berubah atau nggak ada demo nggak akan berubah? Walau alam kita nggak tahu. Tapi ya sangat disayangkan aja kejadiannya. Ya, equal playing field. Ke depan Pak, dalam kurun waktu 2-3 tahun ini agak spesifik. Menurut Bapak, apakah EV, mobil listrik, itu akan banyak merubah permainan atau sama sekali nggak terlalu berdampak Pak? Karena kan di otak saya sederhananya kalau EV ini jadi sesuatu yang seksi, sangat didorong, maka kalau momennya kurang pas, ibarat kata Bluebird udah terlanjur beli mobil gitu Pak. Nah terus manufaktur EV ternyata yang didorong itu kan juga agak bad investment jadinya kan. Ya. Kalau di sudut pandang Bapak, EV ini di Indonesia bakal seperti apa sih Pak? Karena kalau saya nanya orang yang nggak di industrinya mungkin agak susah. Tapi karena Bapak industrinya di sini, saya yakin Bapak tahu persis kurang lebih arahnya bakal kemana EV ini Pak. Jadi EV itu menarik ya karena di atas kertas itu sangat memberikan benefit. BBM-nya jauh lebih hemat ya kan kalau kita bilang sumber dayanya ya listrik banding dengan BBM. Apalagi pemerintah ini kan bahan bakar kan subsidi akan berkurang dan akan naik terus. Iya. Ya itu satu poin. Kedua biaya perawatan. Jadi di atas kertas semuanya baik. Yang menjadi tantangan buat perusahaan transportasi manapun ya termasuk taksi ataupun transportasi barang dan yang lainnya kapal dan truk semuanya itu adalah biaya investasi. Ya. Sama biaya berapa banyak unit ini didepresiasi selama masa pakainya. Ya. Nah, kalau kendaraan taksi, umumnya kendaraan mobil itu nilai sisanya ada. Nah, EV ini nilai sisanya ini masih unpredictable. Ya. Jadi selama satu siklus itu belum terbentuk nilai akhir, nilai investasi, kita sudah tahu biaya operasionalnya jauh lebih baik. Perusahaan harus hati-hati dulu. Ya. Apalagi beli EV sekarang sama tahun depan lebih murah padahal mobilnya sama. Ya, ya. Nah kan rugi dong kalau kita beli akhirnya jadi lebih murah dan lebih murah ya. Nah karena ini masih bergerak memang akhirnya kita perlu melihat mensiasati produk mana yang memang cocok dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Tapi memang akan merubah landscape sih karena buktinya kita juga sudah lakukan pembelian EV sejak dari tahun 2019. Ya. Kita sudah EV total sekarang ada 200. Kalau nggak ada EV ya kita nggak mampu beli kendaraannya seperti ini. Walaupun kondisinya masih mahal ya saat itu. Ya. Sekarang kita tetap mulai monitoring karena ini juga tahun ini juga cukup menarik nih harganya makin turun semuanya. Ya. Ya kan, terus produknya makin cantik-cantik gitu kan ya. Kalau dulu kemarin ke Gias muter Pak. ya kita lihatlah beberapa Saya lihat alternatifnya. ada yang asuransi baterai 10 tahun Pak. Ya, Apa garansi baterai 10 ya tahun? betul. Itu saya agak kaget karena waktu kita ngobrol waktu itu belum ada itu Pak. Ya mungkin kilometernya dibatasi juga kali ya. Iya juga Kalau lagi. 700.000 kayak kita mungkin nggak mau juga gitu ya. Oh bisa jadi Ya, ya. jadi kan pemakaian umum memang bisa Oh, gitu. iya. Tapi lama-lama memang industri ini teknologi masih terserang ya. Masih terdisrupsi juga nih EV. Ya. Belum lagi isi baterainya, teknologinya pakai lithium dan yang lainnya. Ya. Belum lagi yang kubu yang lainnya masih menyerang teknologi yang lebih baik, bukan yang pakai EV. Oh iya. Ya, kadang menarik juga. Karena ujung-ujungnya bukan EV-nya. Ujung-ujungnya adalah biaya tadi total cost of ownership, biaya residualnya, sama biaya mengoperasikannya. Ya. Kalau total itu dihitung kompensasinya berjalan lebih baik, produk ini akan jadi lebih unggul dibanding Ya. dengan yang lain. Ya. Karena di bayangan saya kalau dari sudut pandang konsumen, satu udara lebih baik Betul. seharusnya. Walaupun ini agak tricky karena ini sebenarnya hanya memindahkan polusi yang di kendaraan, tapi kalau listriknya tetap hasil dari dipinggirin gitu Nah, kalau dari batu bara juga ya sama aja Pak maksudnya ya. Pembangkit listriknya batu bara juga. Tapi oke lah ini satu hal. Tapi yang kedua, harga karena operasional lebih murah, semua lebih murah. Kalau itu ternyata udah terselesaikan, maka seharusnya biaya servisnya maksud saya harga orang naik taksi entah itu akan lebih murah atau dengan harga yang sama tapi value servisnya bisa langsung signifikan meningkat. lebih nyaman lah memang Ya. gitu. Karena ya kendaraannya kualitasnya Ya. lebih baik. Tentu margin profit perusahaan akan meningkat plus kesejahteraan supir juga pasti otomatis itu. meningkat. Maksud saya ini sebenarnya teknologi yang mengubah di masa depan yang kalau kita adaptasi akan jadi sangat menarik. Dan saya rasa sih pemerintah cukup banyak mendorong ke arah sana. Cuman seperti tadi Pak bilang ya disrupsi dan
Dan tadi harga residualnya itu jadi Problemnya kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi dan digas gitu ya. menarik. Gitu. Belum tentu sekarang pas. menarik. Saya ada sedikit pertanyaan yang mengganjal, Pak. Silakan Pak kalau mau minum dulu. Dari sudut pandang saya, Indonesia bisa hasilkan Bluebird. Ini dari sudut pandang saya, maaf ya Pak ya. Itu salah satunya karena transportasi umumnya agak bermasalah. Ya. Kalau transportasi umumnya tidak bermasalah, mungkin orang tidak naik taksi. Atau mungkin setidaknya kalau naik taksi tidak semasif ini. Kalau ya busnya, apanya dan semuanya terintegrasi dengan baik. Tapi kalau dari sudut pandang Bapak gimana Pak? Kita lihat ke depan ya. Contoh-contoh tadi bisa kita lihat saat ini di negara-negara maju yang memang transportasi umumnya jauh lebih maju daripada di Indonesia. Di Jepang, di Eropa, taksinya tetap ada. Di Amerika juga tetap ada. Hanya memang moda transportasinya berbeda karena taksi itu kan last mile ya. Dia nggak bisa melakukan long haul-nya yang banyak dipakai oleh transportasi umum yang sudah maju. Kita pun juga MRT kan juga ada, LRT juga jalan. Masuk walaupun belum semasif yang di luar negeri. Jadi kita melihat last mile transportasi baik roda 4 maupun roda 2 itu tetap akan eksis ya. Oke, menarik. Kalau kita hanya bicara last mile dari stasiun terakhir ke rumah, dari rumah ke stasiun terdekat dan lain sebagainya, apakah Bapak ngerasa bisnis taksi ini masih jadi bisnis yang menarik untuk diseriusin, atau kalau itu terjadi dan transportasi umum jadi sangat lebih baik seperti di negara maju, Bapak akan shifting Bluebird ini ke arah yang lain? Pertama kita yakin dulu bahwa yang namanya first mile dan last mile itu tetap akan ada. Bentuknya seperti apa, tamu pasti tidak ada yang bisa sampai door to door layanan. Yang namanya layanan transportasi umum itu sangat jarang sampai bisa door to door. Taksi itu bisa door to door. Walaupun memang door to doornya bisa jadi model yang lain. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan lain kan kita kalau mau door to door benar-benar ada angkot, Jaklinggo, habis itu naik yang lainnya. Tapi kan kualitas layanannya berbeda dengan pelayanan taksi. Ya kan, jadi itu adalah sharing. Ini kan adalah private. Kedua untuk kebutuhan mendesak. Jadi industrinya sendiri memang pasti tetap akan ada. Masalah membesar atau mengecil itu kalau kita lihat tergantung dari kota-kotanya. Industri mana yang berkembang, consumer base-nya apa, kota-kota mana yang memang cocok masuk. Jadi Indonesia ini kan sangat luas ya. Kita kota-kotanya juga kota besar, kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga banyak. Jadi perkembangan itu kita yakin masih ada. Kedua, mungkin bentuknya akan berbeda. Tadi cara pemesanannya ataupun jaraknya, bentuknya dalam arti bisnis modelnya ya. Bisa jadi jarak-jarak pendek atau jarak-jarak yang memang bergeraknya berbeda. Kita juga pikirkan gimana misalnya kalau suatu saat nanti di sharing. Kan ada tuh kalau di luar kan ada kan mau carpooling gitu ya. Ya itu kan sebenarnya migrasi dan hybrid antara perusahaan transportasi penyewaan kendaraan ini dengan transportasi umum. Transportasi umum kan di sharing dia. Ini kan kalau taksi kan private gitu ya. Ya jadi ya itu perlu dipikirkan bagaimana nanti. Ya kita perlu siap saatnya tepat ya baru kita coba pivoting ataupun kita implementasi ya. Kenapa saya bertanya begini? Sebenarnya saya hanya berusaha kalau dalam permainan catur, Bluebird itu Bapak dan kawan-kawan itu pemain handal, kita nih suka nontonin aja Pak. Ini mau langkah kemana ini? Menikmati aja itu kalau dari sisi bisnis. Karena seperti yang Bapak sudah prediksi atau sudah ambil keputusan dari 2017, mulai terlihatnya baru sekarang. Nah saya tuh penasaran apa sih yang keputusan-keputusan apa yang Bapak ambil sekarang yang Bapak rasa akan mulai terasa bermanfaat mungkin di 2032, 2033 itu akan bermanfaat buat Bapak. Tapi kalau saya andaikan aja saya tahu arah tebakan Bapak pasar ini kemana, mungkin di industri yang berbeda, industri bisnis yang berbeda kita bisa berantisipasi juga. Kalau dari Bluebird, apa yang Bapak antisipasi di 5-10 tahun lagi Pak? Satu tipe ini ya, tadi EV ya. Kita ngambil EV itu lebih awal dari yang lain, karena kita belajar. Bagaimana caranya memilih kendaraan yang baik dengan teknologi yang berbeda. Karena beda loh itu, gimana cara maintenance, kita harus ngatur juga nanti. Mekanik kita mengaturnya kalau nggak pernah ada maintenance ngapain banyak mekanik, mengaturnya gimana kan kita nggak bisa tiba-tiba langsung masuk gitu ya perusahaan banyak padat karya, kita harus atur. Jadi kita belajar lebih awal. Saya yakin beberapa tahun mendatang
ini akan membuahkan hasil yang lebih baik. Either kita memilih itu atau kita memilih yang lain. Ya. Karena kita belum tahu apakah teknologinya akan mature atau makin memburuk dengan teknologi yang lain ya. Kedua adalah partnership. Partnership ini kan nggak bisa sekali jadi terus beres langsung gitu ya. Nah kita multi channel ini kan kita kembangkan terus ya. Mana yang memang channel yang memang bisa membaik, mana yang enggak. Ini pun juga suatu langkah yang kalau kita lihat, kalau balik My Bluebird dimunculkan waktu itu sudah 10 tahun yang lalu. Ya. Iya kan? Nah sekarang kita lihat perkembangannya udah sampai sini. Partnership ini juga akan masuk ke hal yang sama. Partnership ini kan bukan hanya meminta misalnya nanti online travel agent ataupun hotel ataupun perusahaan-perusahaan aplikasi yang lain untuk menghubungkan layanannya ke kita. Tapi di situ sendiri juga punya banyak pembelajaran yang memang kita lihat sehingga menjadi hal yang oh ya kalau ngambil partnership gayanya yang begini dan yang lainnya. Jadi lebih lebih fine tuning ya terhadap hal-hal yang memang bersifat besar. Kalau dulu multi channel, oke, pokoknya sambungin. Yang disambungin yang mana bos gitu kan? Sambunginnya ini enggak. Nah hal-hal itu kita juga belajar dari consumer cocoknya gimana. Jadi akhirnya bukan hanya main sambungkan saja tanpa kita belajar. Nah proses-proses itu menjadi pembelajaran. Yang ketiga sebenarnya mungkin dari sisi ini ya strategi keseluruhan ya. Apakah memang apa yang kita jalankan ini cocok untuk bisa kita implementasi ke depan. Kita lihat yang kita pelajari ya cepet aja ambil eksekusi gitu. Nah proses pengambilan eksekusi ini lebih penting daripada strategi dipikirin mau 5 tahun lagi ya, percuma dipikirin 5 tahun ya, jalan ini dulu sekarang ada hasilnya nggak gitu. Itu juga menjadi pembelajaran. 5 tahun lagi kita udah pernah lo coba. Jadi jangan di atas kertasnya terus kita akan jalankan ini lama tapi nggak dijalan-jalan 5 tahun lagi nggak belajar. Setuju. Gitu. Kalau nggak salah, Bapak juga sudah berusaha sedang mendevelop atau sambil trial error research untuk call center dikonekkan dengan AI. Ya itu belajar juga lah. Salah satu small project lah gitu Pak ya. Ya saya lihat makanya itu kenapa contoh tadi kalau Bapak ngomong EV, sebenarnya kalau saya tarik agak luas ke konteks karyawan, maka kemungkinan besar antara dua bisa jadi akan banyak mekanik kehilangan pekerjaan dengan EV yang masif. Bukan hanya di pool Bluebird, ya di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Bapak sarjana teknik mesin, salah satunya ngambil strategi marketing di Harvard juga, di New York ambil master business, tapi teknik mesin di Trisakti Pak ya. Nah maksud saya adalah tentu ilmu yang Bapak dapat di Harvard dan New York itu akan selalu relevan. Tapi dengan adanya EV mungkin ilmu teknik mesinnya bisa jadi nggak relevan lagi. Nah tapi kan saya tahu kalau namanya bisnis kekeluargaan, nggak mungkin Bapak semudah itu udah PHK nih 3.000 karyawan. Itu kan ya saya nggak tahu ya dalam sejarahnya kayaknya sih Bluebird nggak pernah kayak begitu, saya nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi dan nanti EV masif, itu kan jadi bingung nih. Mekanik ada berapa ratus untuk mungkin berapa ribu orang yang harus dirumahkan. Apakah harus dirumahkan? Apakah ada solusi lain? Kalau Bapak lihat untuk konteks mekanik ini seperti apa Pak? Kalau mekanik kendaraannya kalau dalam hal EV sama yang ICE ya. EV itu bukan berarti zero maintenance ya, tetap ada maintenance, tapi jumlah yang perlu di maintenance kan itu juga jauh berkurang. Tapi kendaraan pasti tetap perlu ada yang namanya wear and tear ya kalau kita lihat ya, ada pergantian kampas rem, ya kan pendorongnya doang yang EV, tapi yang lainnya persiapan untuk sistem pendingin dan yang lain-lainnya ya. Jadi tetap ada. Kedua, ini kan teknologi yang berubah dari mechanical ke elektronik gitu. Nah, si mekaniknya ini juga perlu di-equip. Gimana caranya mendeteksi kelainan dari sistem kelistrikan, bukan dari sistem mechanical. Nah, jadi bukan berarti akhirnya dia akan kehilangan pekerjaan. Kita equip mereka dengan ilmu-ilmu yang baru, makanya kita belajar. Sekarang gampang ya, tinggal colok ketahuan yang mana gitu. Benerinnya kan harus belajar juga. Jadi kita yakin dengan pengalihan teknologi ini sebagian besar dari bagian kita yang padat karya itu tetap masih bisa bermigrasi. Sebagian lainnya perlu dipikirkan apa yang bagian yang dia cocok. Sebagian lain lagi yang memang perlu memikirkan apakah dia masih mau bertahan atau tidak gitu. Karena ini kan untuk lihat untuk keberlangsungan semuanya. Jadi pemikiran kita bukan akhirnya
oh kalau ganti ini pasti akan dihilangkan. Sama juga tadi yang nyinggung pertama yang AI gitu ya. Kita bicara biaya AI berapa, akurasinya mana. Ya kita lihat juga tujuannya bukan untuk mengimplementasi AI. Customer mau nggak sih dilayanin sama orang yang jawabnya nggak bener gitu kan, kalau misalnya AI-nya belum bener kan gitu. Jadi mau semahal ataupun semurah biayanya, kalau itu nggak cocok demi pelayanannya ya nggak akan terjadi. Nah petugas call center yang handle ini kan dia bisa value edit, dia bisa buat jadi sales, nawarin produk yang lain yang AI tidak bisa jawab. Ya. Yang saya suka adalah dari jawaban Bapak terlihat dengan tajam bahwa tujuan utamanya bukan efisiensi cost, tapi gimana caranya mengupgrade service. Itu dua hal yang berbeda. Ketika ada hal yang bisa bikin efisiensi, bisa dua hal yang terjadi, bisa efisiensi cost artinya margin profit lebih tebal, atau mungkin servisnya lebih baik. Nah kalau dari sudut pandang tadi yang saya sangat apresiasi adalah langkah Bapak mengequip orang-orang mekanik Bapak untuk belajar hal baru, salah satunya elektronikal dan lain sebagainya. Hal itu kan berarti bikin SDM Indonesia makin pinter Pak. Ya mudah-mudahan. Karena kalau nggak ada EV, nggak ada dorongan teknologi EV, ya selamanya mechanical ya kerjain apa yang ada aja. Nah dengan adanya teknologi EV seharusnya bukan bikin orang-orang mekanik itu malah kehilangan pekerjaan. Justru mereka makin bertambah pintar dan menurut saya itu solusi terbaik. Manusianya makin cerdas, ya berarti lebih dibutuhkan lagi. Tapi kan pertanyaannya kan gak semua orang suka belajar. Ya itu kan balik lagi ke mereka yang makanya tadi saya lihat Bapak bahasanya selalu halus sekali ya. Ya tapi ada sebagian lagi ya mau bertahan atau enggak. Artinya kan kalau mau belajar ya tetap bisa bertahan gitu kan. Iya, Bapak ini politikus juga nih. Saya lihat jadi tapi dari situ yang saya tangkap adalah supaya dari sudut pandang ini Bluebird itu salah satu bisnis yang teruji waktu. Kalau orang bilang 10 tahun terakhir mereka ngalamin fase sebelum COVID dan setelah COVID. Bluebird tuh 52 tahun udah ngalamin berapa belas fase saya udah gak tahu dah. Ya kerusuhan 98 ngalamin, 2008 ngalamin apa dan segala macam udah ngalamin semua-muanya. Tapi Bluebird tetap survive hari ini karena adaptif. Teori evolusi bilang yang paling kuat, yang paling hebat itu bukan makhluk yang paling berotot, tapi makhluk yang paling adaptif. Nah saya harap podcast kita hari ini itu memberikan inspirasi. Walaupun nggak bisa langsung, mungkin ya nggak ada lah pemilik bisnis taksi yang nonton ini karena taksi cuma ada Bluebird mungkin ya. Tapi di pemilik bisnis lain bisa belajar bahwa seperti Bluebird beradaptasi, pola pikir pemimpinnya seperti apa sih, pola pikir ownernya seperti apa sih, pola pikir Pak Sigit seperti apa supaya mereka bisa serap inspirasi itu supaya mereka juga terus adaptasi di konteks mereka masing-masing. Tapi saya lihat Bluebird memang beradaptasi, tapi fokusnya nggak pernah berubah. Selalu mau kasih experience lebih buat customer-customernya. Itu yang saya lihat berarti dari tahun 72 sampai 2024 pun tetap sama. Artinya visinya nggak berubah ya, selalu kasih experience lebih, service lebih, dan itu ya berbagai cara. AI itu bukan buat nurunin cost atau naikin margin, tapi kasih experience lebih. EV itu bukan buat nurunin cost operasional atau naikin margin, tapi kasih experience lebih. Itu eksesnya kalau dapat. Yes. Dan itu kan hal yang sepertinya kecil tapi kalau ditwist dengan cara yang berbeda udah jadi sangat berbeda. Ya contoh tadi misalkan ngomongin My Bluebird itu ada bukan untuk efisiensi cost atau margin lebih ya, untuk kemudahan orang memesan. Menarik. Pak Sigit ini mungkin pertanyaan terakhir. Bentuknya kalau boleh Bapak langsung bicara kepada kamera langsung. Ini adalah key takeaways untuk para pemilik bisnis keluarga Pak. Yang mungkin mereka merasa sulit dari bisnis keluarga ini jadi bisnis yang profesional. Apakah Bapak ada saran untuk pemilik bisnis keluarga untuk membuat sebuah bisnis yang profesional? Silakan Pak. Iya, jalanin bisnis itu ya selain hanya maksudnya jalanin bisnis itu baik itu bisnis keluarga maupun bisnis non keluarga itu sebenarnya sama aja ya. Kunci untuk menjalankan bisnis satu pasti punya kapabilitas, punya talent yang pas, itu hygiene faktor kita sebutnya. Tapi orang itu bisa mampu, tapi kalau dia mindsetnya tidak mampu, itu nggak akan bisa berjalan. Nah, itu lebih perlu diutamakan menciptakan mindset karena yang menjalankan bisnis kan bukan perusahaan ya, orang-orang yang berada dalam bisnisnya. Kalau misalnya Bluebird beradaptasi itu karena memang mindsetnya sudah siap untuk selalu beradaptasi dan itu nggak mudah mengajarkan siap berubah, siap untuk bertransformasi karena sakit. Tadi ada bagian orang yang disakiti, ada bagian orang yang diuntungkan.
Tapi kalau mindsetnya sudah benar bahwa fokus kita adalah menjalankan bisnis untuk memang bisa survive dan yang lainnya, caranya pasti bisa lebih dicari. Nah, kalau dalam hal suatu perusahaan kan strateginya penting, ya kan, visinya juga penting gitu. Mindsetnya jauh lebih penting lagi karena saya selalu bilang kalau perusahaan itu kan visi, misi, strategi itu ada lah semuanya. Tapi kalau dia nggak punya culture, dia nggak punya mindset itu kayak apa ya, orang tuh nggak punya jiwanya gitu, gimana mau dijalanin? Kalau dia nggak tahu saya orangnya mau seperti apa, ya pasti kalau orang kita punya karakter, perusahaan juga punya karakternya dan itu karakternya dibentuk dari mindset ya. Pastikan tim-tim kita semuanya punya mindset yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Gitu. Thank you Pak Sigit untuk hari ini. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye folks.